Selamat datang kembali di cerita tentang kehidupan Serani Gunawan yang dihianati oleh Agung sang suami. Cerita yang menguras pikiran dan emosi ini akan kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 20. Aku mematut diri di depan cermin. Gaun berundak model Malaysia motif polka, berwarna soft pink yang menawan. Terasa sangat pas dan nyaman di tubuhku. Dengan paduan hijab segi empat berwarna polos senada, riasan wajah yang natural namun berkelas. Membuat tampilanku semakin anggun memukau malam ini. Tiba-tiba aku teringat akan seseorang. Astaga, Arif. Kenapa sejak tadi tidak terpikirkan untuk menanyakan Arif pada Dido? Segera aku menghubungi Dido. Halo, Do? Arif apakah sudah dihubungi? Bapak Tirta minta lo datang sendiri, Ra. Tanpa asisten atau pendamping. Aku gemetar mendengar penjelasan Dido. Apa? Lo serius, Do? Udah tenang aja. Gue dapat bocoran dari asistennya. Pak Tirta itu santai kok orangnya. Apalagi sama perempuan. Paling-paling entar lo betah berduaan sama dia dan nggak mau pulang. Hahaha. Dido, nggak lucu tahu. Aku berusaha untuk tenang. Semoga saja aku tidak grogi nanti. Dengan menarik nafas panjang, dan membuangnya perlahan. Aku memantapkan hati menuju lokasi yang Dido infokan. Di perjalanan, aku berkali-kali menghubungi Arif. Namun laki-laki itu sama sekali tidak mengangkat panggilanku. Aku ingin meminta pendapatnya mengenai pertemuanku nanti dengan Tirta Prasetyo. Apa saja yang harus dibicarakan? Karena saat ini aku memang masih dalam bimbingan sahabatku itu. Namun sepertinya Arif tidak bisa dihubungi. Aku pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Semoga saja apa yang dikatakan Dido benar, Pak Tirta orangnya santai. Mobil yang dikendarai Pak Yono berhenti di depan lobi sebuah hotel mewah berbintang 5. Kemudian aku pun turun. Selamat malam Ibu Serani. Seorang laki-laki memakai jas berwarna abu gelap membungkuk hormat padaku. Mari saya antar ke tempat Pak Tirta, Bu. Lanjutnya lagi seraya mempersilahkan aku jalan terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih, sahutku. Aku terpana melihat laki-laki yang duduk di sofa dalam ruangan kaca itu. Ruangan yang lebih private karena terpisah dan dikelilingi dinding kaca. Tampilannya cukup santai, memakai celana jeans dan kaos berwarna putih polos, dengan paduan jas kekinian berwarna abu muda. Laki-laki mancung bermata tegas, berahang kokoh dengan jambang serta bulu-bulu halus memenuhi pipi dan dagunya. Badan tinggi tegap dengan warna kulit sawo matang. Sungguh bentuk yang sempurna di mata para wanita. Dia tersenyum melihat kedatanganku. Aku menganggukkan kepala saat mata kami bertemu, tanda menghormatinya sebagai calon partner bisnis dalam perusahaan kami. Aku melangkah menuju mejanya dengan debaran jantung yang berdetak hebat. Belum pernah aku merasa grogi yang luar biasa seperti sekarang ini. Tanganku gemetar dengan keringat dingin yang mulai membasahi. Semoga saja aku bisa menguasai diri. Serani Gunawan, ternyata lebih cantik dari yang aku bayangkan. Laki-laki itu berdiri ketika aku sudah sampai di mejanya. Dengan tangannya ia mempersilahkan aku duduk. Apa kabar Pak Tirta Prasetya, sapaku. Baik, Nona cantik. Bolehkah kamu memanggilku Pras saja tanpa embel-embel Pak? Pintanya. Oh, iya, baik, Pras, sahutku. Aku tak menyangka CEO Gunawan Corp ternyata seorang wanita muda yang cantik. Maaf, apakah Anda sudah berkeluarga? Aku tersentak mendengar pertanyaan tanpa basa-basi dari Pras. Pernah. Dan saat ini sudah tidak lagi. Duh bodohnya aku. Kenapa aku jawab sedetail itu? Oh, ya, aku mengerti. Apa Anda sudah mempunyai anak? Pertanyaan macam apa ini? Kenapa tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan? Iya, aku memiliki satu anak perempuan berumur 7 tahun. Ya ampun, lagi-lagi aku menjawabnya dengan sangat detail. Apakah Anda sudah mempunyai teman dekat atau kekasih? Apa? Aku spontan ternganga mendengar pertanyaannya barusan. Maaf, Pras, bukankah pertemuan kita ini guna membicarakan kerjasama antara perusahaan kita? Aku memberanikan diri bertanya dengan tegas. Pras tertawa lepas. Santai, Sera. Urusan kerjasama biarlah asistenku dan asistenmu yang mengurus kontraknya. Ia menjawab dengan tenang dan senyum yang memabukkan. Tanpa sadar pandanganku terus terpaku menatapnya. Seakan terhipnotis oleh senyuman mautnya. Aku terhenyak ketika Pras memergokiku yang sedang memandanginya. Kenapa, begitu mempesonakah aku di matamu, Sera?
Pras menggodaku seraya menaik turunkan alisnya. Betapa malunya aku. Wajahku pasti sangat merah saat ini. Bodoh sekali aku yang tak bisa mengontrol diri. Aku akui, pesona seorang Tirta Prasetya sungguh luar biasa. Maaf, ujarku gugup. 2 orang pelayan datang menghidangkan makanan. 1 orang pelayan mempersiapkan alat makan kami masing-masing. Setelah semuanya siap, Pras meminta pelayan meninggalkan kami. Setelah kami tinggal berdua, Pras dengan telaten membantuku memotong steak, meracik dan mencampur beberapa sayuran untukku. Sungguh aku merasa tersanjung. Luar biasa cara laki-laki ini dalam memperlakukan wanita. Sarah, bolehkah aku mengantarmu pulang? Tanya Pras setelah kami selesai makan malam. Aku ada mobil dan supir yang menunggu di bawah, jawabku, please, tolong jangan menolak. Di luar dugaanku, Pras memohon dengan menangkup kedua tangannya di depan dadanya. Aku menyerah dengan mengangguk. Sungguh aku bingung melihat sikap Tirta Prasetyo ini. Sangat membingungkan. Aku sampai tak bisa menyimpulkan hasil pertemuan malam ini. Semua sungguh di luar dugaan. Di dalam mobil kami tidak banyak bicara. Pras lebih banyak bertanya tentang pribadiku. Entah apa maksudnya. Sebenarnya aku kurang nyaman. Tapi demi menghargainya sebagai partner bisnis, aku berusaha untuk tetap ramah. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Betapa senangnya diriku melihat nama Arif tertera di sana. Segera aku angkat. Halo, Arif. Kamu kemana aja aku hubungi sejak sore? Kenapa teleponku nggak diangkat? Cecarku. Maaf, Rani. Aku sedang kurang sehat. Besok aja di kantor ya. Jawab Arif dari seberang sana. Arif kurang sehat. Sakitkan dia. Kenapa tiba-tiba aku begitu khawatir padanya? Siapa? Pacarmu? Sontak aku menoleh saat Pras bertanya. Oh, bukan. Arif salah satu pemegang saham di perusahaanku, jawabku setelah menutup panggilan dari Arif. Syukurlah kalau bukan pacar. Ini cowok maksudnya apaan sih? Sumpah aneh banget. Aku hendak turun di lobi apartemen. Semoga Pras tidak memaksa untuk ikut turun dan mengantarku ke atas. Pras, aku duluan ya. Terima kasih makan malamnya. Aku langsung pamit sebelum keluar dari mobil mewahnya. Baiklah, cantik. Sampai ketemu di kantormu. Aku akan berkunjung besok. Pras tersenyum melambaikan tangannya, kemudian menutup kaca mobilnya perlahan. Apa dia bilang tadi? Besok akan berkunjung ke kantorku. Semoga Arif besok bisa mendampingiku. Semoga juga kantor tidak heboh karena kedatangan artis papan atas yang lagi viral itu. Bab 21. Pagi ini aku sudah siap akan berangkat ke kantor. Giska pun sudah pamit padaku hendak pergi ke sekolah dan diantar Big Sum sampai di lobi. Saat sarapan tadi aku sudah pastikan agar Arif bisa datang ke kantor hari ini. Suaranya masih terdengar lemah. Sepertinya dia masih sakit. Sebenarnya aku masih tidak tega. Mungkin nanti aku akan mengantarnya ke dokter setelah meeting berakhir. Karena menurut asistennya, Arif memang belum berobat ke dokter karena takut. Ganteng-ganteng tapi takut ke dokter. Hihihi. Aku berjalan menuju lobi apartemen, saat di dalam lift ponselku berbunyi. Sontak aku ternganga melihat nama Tirta Prasetya di sana. Ada apa laki-laki itu pagi-pagi sudah menelponku? Halo cantik, apa sudah siap? Aku menunggumu di bawah. Astaga, Pras ada di lobi apartemen ini. Aku ada mobil dan supir yang antar jemput. Nanti merepotkan? Tolakku secara halus. Tapi aku tidak terima penolakan, Nona Sarah, sahutnya tegas. Aku membuang nafas kasar. Jujur aku kurang menyukai sifatnya yang sering memaksa. Tapi aku tidak mau berdebat. Biarlah untuk kali ini aku mengalah. Iya Pak Benny, terima kasih. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Sepertinya Pras dengan Om Benny baru saja membicarakan sesuatu yang serius lewat ponselnya, saat aku baru tiba di lobi. Tapi entahlah aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Selamat lagi, Pras. Seharusnya kamu nggak usah repot-repot menjemputku, ujarku saat baru menemuinya di lobi. Pras dengan kemeja marun dan jas berwarna hitam menambah ketampanannya, menjadi pusat perhatian penghuni apartemen. Ah ya, aku hampir lupa. Siapa yang tidak kenal dengan Tirta Prasetya? Hampir setiap wanita yang lewat pasti menatapnya penuh damba pada wajah yang memukau itu. Tidak hanya wanita, para pria pun terkagum-kagum dan mungkin iri dengannya. Pras tersenyum padaku. Aku pura-pura tidak melihat, bukan karena tidak peduli, tapi khawatir terhipnotis lagi oleh senyum mautnya itu. Ayo Tuan Putri,
Dengan percaya dirinya Pras memberikan lengannya untuk aku gandeng. Ah, untung ganteng. Maaf Pras, sebaiknya aku. Aku mencoba menolak secara halus. Lama, buruan berangkat. Sudah siang. Sontak aku terkejut saat Pras yang langsung menggamit jemariku dan mengajakku melangkah menuju mobilnya. Huff, lama-lama bisa kelainan jantung aku jika sering dekat-dekat pria ini. Selama di perjalanan, Pras sibuk dengan ponselnya. Telepon sana-sini. Sepertinya banyak sekali bisnisnya. Padat sekali jadwal kerjanya. Aku hanya melongo memperhatikan kesibukannya. Ternyata perusahaanku belum ada apa-apanya dibanding perusahaan Tirta Group. Tiba di kantorku sudah agak siang. Sepertinya semua karyawan sudah datang. Aku dan Pras turun dari mobil. Lagi-lagi Pras ingin menggandengku. Namun dengan halus aku menolak. Akhirnya kami berjalan bersisian. Para karyawan sepertinya menyadari kedatangan Pras sang artis. Terutama para wanita, mereka nampak berbisik-bisik bahkan sampai ada yang histeris. Dari kejauhan aku melihat Yuyun yang histeris berteriak sambil menutup mulutnya. Bola matanya tak lepas terus memandang ke arah Pras. Yuyun berjalan ke arahku. Sepertinya nekat hendak menghampiri Pras. Dengan penuh percaya diri Yuyun senyum-senyum dan berlenggak-lenggok di depan aku dan Pras. Namun Pras sepertinya tidak peduli. Lah terus melangkah mengikutiku. Jangankan memperhatikan si Yuyun, melirik pun Pras sepertinya enggan. Terdengar sorak beberapa karyawan yang sepertinya menyoraki si pelakor itu. Dasar urat malunya sudah putus. Saat menaiki tangga, Pras sengaja menggandengku. Aku tak kuasa untuk menolak lagi. Khawatir Pras tersinggung karena sebelumnya beberapa kali aku tolak. Saat di tangga kami berpapasan dengan Mas Agung. Dia menatap nyalang padaku. Sepertinya ia tidak suka melihat Pras menggandengku. Rasain kamu, Mas. Aku terus melangkah tanpa menghiraukannya. Hei, tolong lepaskan tangan Anda dari istri saya. Aku tersentak mendengar suara Mas Agung yang nekat menghampiri Pras. Benar-benar cari masalah laki-laki bejat ini. Hei, Anda siapa? Seorang bawahan berani-beraninya mengakui CEO cantik ini sebagai istri. Pras tampak sangat kesal. Ya, memang kami sempat pisah. Tapi asal Anda tahu ya, sebentar lagi kami akan rujuk. Dan saya yang akan memimpin perusahaan ini nantinya. Sahut Mas Agung lantang. Dia berdiri dengan sangat percaya diri menghadang jalan kami. Luar biasa mantan suamiku ini. Benar-benar tidak tahu malu. 11-12 dengan selingkuhannya si Yuyun itu. Pras terus menggandengku, bahkan genggaman tangannya semakin erat. Hei, ini sudah siang, Bung. Kenapa Anda masih tidur dan bermimpi? Hahaha, Pras tertawa terbahak-bahak. Wajah Mas Agung tampak semakin geram. Kalian tolong singkirkan orang ini dari hadapanku. Pras memerintahkan anak buahnya yang sejak tadi mengikuti kami dari belakang. Ayo cantik, jangan hiraukan laki-laki tak berguna ini. Pras terus menggandengku melangkah menuju ruang meeting lantai 2. Dek Sera, tolong jelaskan pada laki-laki itu, bahwa kita akan rujuk. Kita akan bersama lagi kan, Dek. Mas Agung terus teriak-teriak. Padahal kedua tangannya sudah ditarik oleh anak buah Pras. Aku mempersilahkan Pras beserta anak buahnya untuk masuk ke ruang meeting. Saat pintu terbuka, aku terkejut bahwa sudah ada Om Benny dan Dido di dalamnya. Om Benny apa kabar? Aku menyalami laki-laki yang sudah aku anggap orang tuaku sendiri itu. Baik, Sera, bagaimana? Apa Tirta menjagamu dengan baik? Tanya Om Benny seraya senyum-senyum pada Pras. Aku tidak mengerti maksud pertanyaan Om Benny. Melihat sekeliling ruang meeting, aku tidak melihat Arif hadir di dalamnya. Apakah dia tidak jadi datang hari ini? Sera, ada hal penting yang akan Om sampaikan padamu. Hal penting apa itu, Om? Tanyaku penasaran. Om Benny menarik nafas panjang, lalu membuangnya pelan. Kemudian beliau terdiam sejenak. Begini Sera, seminggu yang lalu pengacara ayahmu menemui Om, menyampaikan salah satu wasiat yang harus kamu lakukan. Aku mendengarkan dengan seksama. Wasiat itu berisi bahwa, Sera harus menikah dengan Tirta Prasetya. AAPAA. Sontak aku berdiri, jantungku seperti ingin lompat keluar. Mataku membelalak tak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Kejutan apa ini? Kenapa Pras nampak biasa-biasa saja? Apa dia sudah tahu sebelumnya? Bab 22a. Bagai mendengar petir di siang bolong, sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja Om Benny katakan. Mana mungkin aku bisa menikah dengan laki-laki yang baru saja aku kenal dalam satu hari? Maaf Om Benny,
Apa Om bisa jelaskan tentang wasiat itu? Tanyaku, berharap jika ini hanyalah prank saja. Begini Sarah, saya, almarhum ayahmu dan almarhum ayah Pras bersahabat sejak kami kuliah. Om Benny mulai menjelaskan, ayahmu dan ayah Pras sukses berhasil mendirikan perusahaan. Mereka berdua sepakat menggabungkan perusahaan mereka dengan cara menikahkan anak-anak mereka nantinya. Dan, mereka berdua akhirnya membuat surat wasiat. Om Benny menjelaskan panjang lebar. Aku melihat Pras yang senyum-senyum sejak tadi. Pras, sepertinya kamu sudah tahu hal ini sebelumnya. Tebakku menatap curiga pada Pras. Ya, memang benar. Dan sudah sejak lama aku menyelidiki calon istriku ini. Sarah, sudah saatnya kamu bahagia. Setelah sekian lama kamu menderita hidup bersama laki-laki tidak berguna itu. Aku berjanji akan membahagiakanmu seumur hidupku. Menikahlah denganku. Aku terpana menatap Pras yang entah sejak kapan tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Debaran di dadaku mulai bergemuruh. Hati ini berdesir ketika mata kami saling menatap. Pras terlalu sempurna di mataku. Pasti banyak wanita di luar sana yang menginginkannya. Sanggupkah aku untuk cemburu? Benarkan Pras akan membahagiakanku seumur hidupnya? Di sini masih banyak orang, bos. Mau tatap-tatapannya nanti aja kalau lagi berduaan. Dido menyadarkan kami berdua. Sontak kami berdua menjadi canggung. Aku kembali duduk di kursiku. Begitu pula dengan Pras. Om mengerti, kamu pasti perlu memikirkannya lagi, Sarah. Tidak apa-apa, tapi Om sudah kenal lama dengan Tirta dan keluarga besarnya. Tirta adalah laki-laki yang tepat untukmu. Sebaiknya setelah masa idahmu berakhir, kalian menikah. Aku terdiam mendengar ucapan Om Benny. Rasa sakit dan kecewa karena pernikahanku dengan Mas Agung masih sangat membekas di hati ini. Sepertinya belum sanggup rasanya untuk memulai pernikahan kembali. Pak Benny, sebaiknya kita serahkan semua pada Sarah. Berikan dia waktu untuk berpikir dan meyakinkan hatinya. Namun saya yakin, pada akhirnya Sarah pasti akan jatuh ke pelukan saya, ujar Pras seraya menatapku dengan senyuman. Bagaimana mungkin aku bisa menghindari pesona Pras yang luar biasa dan mulai mengobrak-abrik hati ini sejak semalam. Namun kali ini aku tidak boleh gegabah. Aku tidak ingin kecewa untuk kedua kalinya. Selamat pagi, maaf saya terlambat. Arif muncul dari balik pintu. Wajahnya nampak pucat, langkahnya masih terlihat lemah. Arif, maafkan aku yang memintamu untuk datang hari ini. Kamu kelihatan sangat pucat, nanti aku antar ke dokter ya. Aku menghampirinya dan beralih duduk di sebelahnya. Arif hanya diam, tidak biasanya, mungkinlah masih sangat pusing. Aku jadi merasa sangat bersalah memaksanya datang ke kantor hari ini. Meeting silahkan dilanjutkan, saya permisi dulu. Om Benny beranjak dari kursinya dan menyalami kami satu persatu. Selanjutnya meeting dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kerjasama perusahaanku dengan Tirta Group. Lagi-lagi aku merasa bersalah karena kali ini Arif nampak lebih banyak diam. Saat meeting berakhir, Pras beserta anak buahnya pamit. Kembali kantor heboh saat Pras melewati para karyawan menuju luar kantor. Aku tidak bisa membayangkan jika aku menikah dengannya nanti. Apa mungkin Pras tidak akan tergoda dengan banyak wanita-wanita cantik dan berkelas di luar sana? Rif, ikut aku, yuk. Ajakku setelah semua pekerjaan selesai. Kemana? Ke dokter. Kamu harus berobat. Pucat banget itu muka. Ayo, naik mobilku aja ya. Aku meraih tangan Arif dan setengah memaksa membawanya keluar. Di luar dugaan, Arif menurut. Bahkan dia diam tanpa protes sedikitpun. Tidak seperti biasanya. Sepanjang perjalanan, Arif lebih banyak diam. Aku merasa aneh dengan sikapnya itu. Bersambung,